Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Aliani dari kelas E118 Institut Teknologi dan Bisnis Master. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang pada umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, karena komputer telah diserang virus, kerusakan maintenance pabrik, dan kecelakaan kerja. Menurut Basel II atau lembaga yang mengatur perbankan internasional, risiko operasional adalah risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal. Contohnya, kurang lengkap dokumentasi atau kesalahan transaksi. Yang kedua, risiko kegagalan mengelola manusia, contohnya adalah karyawan. Selanjutnya, risiko sistem teknologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi sumber risiko baru, contohnya kerusakan data atau kesalahan program. Risiko eksternal, kejadian yang terjadi di luar organisasi, contohnya perampokan atau bencana alam. Yaitu pengukuran risiko operasional. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, adanya tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Penentuan tinggi rendah severity atau frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara, contohnya severity atau frekuensi yang lebih besar dibandingkan median atau rata-rata dari risiko yang ada di dalam daftar, dikelompokkan dalam severity atau frekuensi yang tinggi dan sebaliknya. Penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melalui survei terhadap manajer-manajer perusahaan. Kelompokkan lagi yaitu menjadi signifikansi severity rendah dan likelihood frekuensi rendah. Signifikansi severity tinggi dan likelihood frekuensi rendah atau signifikansi rendah dan likelihood frekuensi tinggi, signifikansi severity tinggi dan likelihood frekuensi tinggi. Selanjutnya yaitu menghitung kerugian yang diharapkan. Caranya yaitu pertama, perhitungan langsung. Kerugian yang diharapkan sama dengan frekuensi probabilitas dikali severity besarnya kerugian. Yang kedua, pendekatan analitis untuk menghitung kerugian yang diharapkan. Yang ketiga, pendekatan simulasi, misalkan setelah mengevaluasi frekuensi munculnya kejadian yang merugikan, dapat disimpulkan bahwa distribusi Poisson bisa menjelaskan frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan nilai yang diharapkan 5 kali terjadinya peristiwa tersebut di setiap bulannya. Kemudian melakukan evaluasi dan severity kerugian dan menyimpulkan bahwa distribusi normal bisa menjelaskan severity kerugian di masa lalu. Kan kerugian rata-rata per peristiwa kerugian adalah 15 juta dengan standar deviasi 2 juta. Perubahan karakteristik risiko operasional. Setiap risiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalkan pada zaman dulu pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara tersebut dapat memunculkan risiko kesalahan pencatatan. Frekuensi kesalahan cukup sering karena karyawan sering lelah, namun biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Sekarang ini sudah banyak cara manual seperti itu diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Dengan demikian, frekuensi kesalahan dapat diturunkan, namun akan muncul jenis risiko baru. Apabila terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Contohnya serangan virus atau pembobolan terhadap sistem komputer. Perusahaan mempunyai frekuensi yang relatif rendah, tetapi jika hal tersebut terjadi, kerugian yang timbul akan cukup besar. Ilustrasi tadi menunjukkan bahwa risiko operasional berubah dari frekuensi tinggi atau signifikansi rendah menjadi frekuensi rendah atau signifikansi tinggi.
Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik. Yang pertama ada globalisasi, otomatisasi, terlalu mengendalikan teknologi, outsourcing, atau perubahan budaya masyarakat. Kesimpulannya, risiko operasional merupakan risiko yang paling tua. Tetapi pemahaman terhadap karakteristik risiko operasional belum semaju risiko lainnya. Pengeluaran risiko operasional bisa dilakukan dengan menggunakan matriks frekuensi. Selanjutnya, karakteristik risiko operasional bisa berubah tergantung beberapa hal seperti penggunaan teknologi yang lebih intensif menggantikan teknologi manual. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.